orang-orang yang dendam terhadap Pak Jokowi ini, mafia dan oligarki yang membiayai proyek ijazah ini juga menyewa banyak sekali orang-orang berpangkat, orang-orang yang masih punya pamor, yang diharapkan bisa membuat ciut siapa saja yang ingin menghalang-halangi mereka menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini. Dengan angka yang fantastis yang ditawarkan oleh oligarki ini, orang-orang yang sakit hati ini menyewa banyak sekali ahli-ahli pengangguran yang nggak laku, yang tidak ada kredibilitasnya, yang cuma ngaku-ngaku, yang belum pernah diterjunkan untuk meneliti hal yang sejenis tentang ijazah. Seperti Roy yang katanya ahli telematika, padahal dia selalu gagal dalam meneliti hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian Rismon yang ngaku-ngaku sebagai ahli, dia pun gagal ketika menangani kasus Jessica Wongso. Lalu muncul ada yang namanya Tifa, dia juga ngaku sebagai ahli, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apapun. Ini ahli-ahli pengangguran yang memang bisa sekali dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat tentang tuduhan ijazah Bapak Jokowi. Pangkat jenderal ini bisa mempengaruhi instansi yang berwenang. Diharapkan jika Bapak Jokowi ada keinginan untuk melaporkan mereka, tentu kasus ini akan berlarut-larut. Dan memang terjadi seperti itu. Kasus ini seperti berlarut-larut. Tidak diselesaikan dengan cepat. Padahal kasus ini sangat mudah. Hal yang sangat remeh, yang tentu bisa diselesaikan dengan sekejap jika memang benar-benar ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya apa? Berlarut-larutnya kasus ijazah ini sudah membuktikan kepada kita semua bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Mereka kesulitan untuk mencari dan menemui kepalsuan dari ijazah itu. Walaupun mereka menyebutkan beberapa hal untuk meyakinkan masyarakat, misalkan foto berkacamata, tanda tangan, dekan, materai, huruf-huruf yang digunakan, teknologi pengetikan, semuanya gagal mereka skenariokan. Ternyata semua bisa dibuktikan oleh pihak UGM, lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah itu sendiri. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Harusnya kasus ijazah ini sudah selesai sejak lama. Bahkan ketika Bapak Jokowi sudah memasukkan laporan ke polisi, harusnya sudah selesai. Tapi kenapa bisa berlarut-larut? Karena pamor jenderal-jenderal ini yang disewa oleh oligarki yang membiayai proyek besar ijazah ini. Kita semua sudah tahu kenapa sih orang-orang ini yang sakit hati terhadap Pak Jokowi nekat melakukan fitnah yang gampang dibuktikan, yang gampang dipatahkan. Kenapa mereka nekat? Mereka ini ingin menciptakan sebuah framing bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu dan selama ini Pak Jokowi menutup-nutupi itu. Mereka ingin memframing bahwa Bapak Jokowi berhasil menutup-nutupi ijazahnya yang palsu itu karena Pak Jokowi punya kekuatan. Dulu ketika Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Jokowi sudah diframingkan punya kekuatan dari Israel, dari Eropa, dari Cina. Bahkan Pak Jokowi disebut-sebut sebagai anti asing. Tapi gagal semua itu. Fitnah itu tidak terbukti. Di dalam pemerintahan Bapak Jokowi dengan tegas melawan mereka semua. Bapak Jokowi tidak bisa diatur oleh siapapun.
Bahkan Bapak Jokowi mempekerjakan orang-orang Cina yang katanya Pak Jokowi anti Cina, tapi Pak Jokowi justru memanfaatkan tenaga-tenaga Cina untuk bekerja di Indonesia, untuk membuat proyek-proyek, membantu Indonesia. Pak Jokowi juga dikatakan sebagai anti asing, tapi Bapak Jokowi berhasil ngerjain Amerika untuk memberikan keuntungan privat 51% kepada Indonesia, yang selama ini Indonesia cuma dapat 9%. Semua framing bahwa Pak Jokowi adalah anti asing gagal. Kemudian mereka menciptakan isu fitnah ijazah ini sambil memframingkan bahwa Pak Jokowi ini berhasil menutupi dirinya telah memalsukan itu karena Pak Jokowi kuat. Karena Pak Jokowi di backing oleh asing, oleh oligarki, oleh ini. Padahal yang membiayai proyek ini adalah oligarki yang tersakiti oleh Pak Jokowi karena apa? Bisnisnya tutup oleh Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakan. Untuk melancarkan fitnah tentang ijazah Bapak Jokowi ini, mereka menciptakan panggung-panggung. Pion-pion mereka sebar. Buzzer-buzzer mereka perintahkan untuk tidak sehari pun tidak membicarakan masalah ijazah ini. Dan ketika kita melihat bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi asli, mereka akan membuat framing baru seolah-olah mereka dipaksa untuk meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Inilah teman-teman yang disebut fitnah dajjal. Surga dianggap neraka, neraka dianggap surga.